Bapa, di dalam nama Yesus, kami sungguh bersyukur Tuhan, satu kesempatan di minggu yang baru ini kami boleh memberikan pujian yang terbaik untuk Engkau. Biar Engkau sempurnakan semuanya menjadi dupa yang berbau harum naik ke hadapan hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami juga akan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, tenggelamkan setiap kami di dalam kekuatan Roh-Mu. Buat setiap kami menerima pewahyuan, pengertian yang baru dengan firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya kepadamu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan percaya. Amin, amin. Shalom semuanya, selamat hari Senin. Ya saudara-saudara, hari Senin, hari sesuatu yang membuat kita selalu semangat untuk melakukan segala sesuatu dalam minggu ini. Saudara, kita belajar benih yang bertumbuh. Besok kita akan dibekali oleh firman Tuhan, financial freedom. Persiapan apa yang harus dilakukan. Hambanya akan menyampaikan apa yang daripada Tuhan besok. Tapi kita belajar hari ini, saya itu firman di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7-16 itu sepertinya terus berbicara dalam hati saya. Kita belajar dari Elia dan janda Sarfat, judulnya ya saudara, janda di Sarfat. Kita baca saja ayat 7 sampai 12. Tetapi sesudah beberapa waktu sungai itu menjadi kering. Nabi Elia ini dibawa Tuhan ke sungai Kerit ya saudara. Dan sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana. Ketahuilah, aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli, dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku, dan setelah kami memakannya maka kami akan mati. Ini keadaan cerita dari perempuan ini ya saudara, janda yang di Sarfat ini. Dia tidak punya apa-apa. Pada waktu itu musim kering, jadi air juga sangat berharga. Tetapi ketika Nabi Elia minta air, perempuan ini juga memberi ya saudara apa yang Nabi Elia katakan. Terus Nabi Elia bilang lagi, ambilkan aku sepotong roti. Tapi perempuan ini bilang enggak ada lagi roti, yang ada cuma segenggam tepung dan sedikit minyak dalam buli-buli. Saya mau bikin buat saya dan anak saya, setelah itu sudah tidak ada lagi. Ya saudara, keadaan itu sepertinya ada di titik terendah. Perempuan ini, janda ini ada dalam satu keadaan yang sudah enggak punya apa-apa lagi ya saudara-saudara. Banyak yang berdoa buat saya ini keadaannya begini. Sepertinya sudah ada di dalam satu titik yang terendah. Ada sakit, ada kekurangan dalam ekonomi, ada yang dagangnya sepi, ada yang mengalami banyak hal pergumulan di dalam hidupnya. Tapi firman Tuhan ini mengajarkan kepada saudara dan saya. Ayat yang ke-13.
Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Jangan hilang dulu. Ini kita belajar di ayat ini. Nabi Elia itu mengatakan janganlah takut. Ini yang menjadi jaminan buat saudara dan saya. Janganlah takut. Apapun yang dihadapi janganlah takut. Karena ketakutan itu bukan dari Tuhan ya saudara. Janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi ini, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Kalau ngelihat ya saudara, kenyataannya janda ini kan gak punya banyak tepung juga. Cuman buat dia dan anaknya. Tapi Nabi Elia bilang, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Ini ya saudara, cerita kita ini butuh iman. Untuk firman Tuhan itu bertumbuh di dalam hidup saudara dan saya. Kenyataannya enggak ada, enggak cukup, cuma cukup 2 bagian untuk dia dan anaknya. Tapi Nabi Elia bilang, buat lebih dahulu bagiku. Artinya harus ada 3 bagian yang harus dia kerjakan. Dan ini yang harus saudara dan saya ini pelajari ya saudara. Ketika kita juga mikir, manusia itu banyak mikirnya, banyak ngelihat kenyataannya. Enggak mungkin, buat saya aja enggak cukup Tuhan. Buat saya ini saja mungkin serba sedikit. Bagaimana kalau dibagi lagi untuk Nabi Elia. Tapi inilah yang firman Tuhan Nabi Elia katakan. Buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Artinya kita harus percaya. Jangan takut. Ada pengharapan, ada pertolongan, ada jalan keluar. Kata-kata ini yang harusnya itu ada di dalam hidup saudara saya. Tapi seringkali kita lihatnya kenyataan. Enggak cukup. Gimana caranya? Caranya Tuhan. Enggak ada. Gimana caranya? Firman bilang yang tidak ada akan menjadi ada. Itu membutuhkan iman saudara-saudara. Iman yang mengalahkan dunia. Mengalahkan kenyataan yang kita lihat. Dan itu kita belajar. Buatlah bagiku seperti yang kau katakan. Ayat yang ke-14 sampai 16. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis. Dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini janji firman-Nya ya saudara-saudara. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang. Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Ini jaminan daripada firman Tuhan. Ayat yang ke-15. Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Ini ya saudara, janji Tuhan itu ya dan amin dalam hidup saudara dan saya. Bagian kita ini butuh supaya benih firman yang dijanjikan oleh Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saudara dan saya. Yaitu kita butuh iman. Untuk iman itu mengalahkan dunia. Mengalahkan kenyataan yang seringkali kita lihat dengan kasat mata. Mana mungkin Tuhan. Tapi janji Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita harus pegang firman. Saya juga belajar dan belajar. Saya juga tidak kebal. Bisa jatuh. Bisa enggak percaya sama firman.
Oleh sebab itu saya juga menguatkan untuk saya ini baca Alkitab, deklarasikan firman. Supaya apa? Iman itu mengalahkan dunia. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah. Semua yang lahir dari Allah. Apa ya saudara? Firman Tuhan. Firman Tuhan itu lahir dari Allah. Ketika kita punya firman, timbul iman. Alkitab bilang, mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Ketika kita punya firman, kita juga belajar mentaati apa yang Tuhan mau. Melakukan perintah-perintah Tuhan. Karena saudara dan saya ini belajar mengasihi Tuhan. Yang lahir dari Allah, yaitu firman. Ingat-ingat, yang lahir dari Allah. Kalau lihat kebenaran diri sendiri, oh bukan, itu bukan dari Allah. Gimana caranya? Urusannya Tuhan. Yang penting saya percaya, yang penting saya lakukan bagian saya. Karena saya percaya punya Tuhan yang sumber dari segala-galanya. Saya punya Tuhan yang maha hebat, maha kuasa, maha besar. Seperti pujian tadi. Itu yang mindset kita itu diubahkan. Karena apa? Mendeklarasikan apa yang dari Tuhan. Sehingga kadang-kadang seperti saya juga bisa takut, bisa khawatir, bisa enggak tenang, bisa. Tapi saya juga belajar. Ayo saudara dan saya. Kita belajar punya kekuatan yang dari Tuhan. Semua yang lahir dari Allah, saudara dan saya ini lahir dari Allah. Bukan dari dunia kan. Dan kita punya kemenangan, yaitu mengalahkan dunia, iman kita. Jadi biar kita terus membuat setiap benih firman itu tumbuh dalam hidup saudara dan saya. Kita harus membangun iman kita masing-masing. Dengan apa? Dengan membangun keintiman dengan Tuhan. Dengan mendeklarasikan firman Tuhan. Dengan membaca kebenaran firman Tuhan. Supaya iman ini timbul. Tidak dipengaruhi dengan kenyataan. Memang yang kita lihat itu kenyataan sepertinya seperti itu. Tapi kita punya Tuhan yang kita dapat andalkan. Yang kita dapat percayai bahwa Tuhan itu tidak pernah salah. Firman-Nya itu pasti digenapi dalam hidup saudara dan saya. Seringkali kita berjalan dengan kekuatan kita sendiri, dengan kebenaran diri sendiri. Tapi biarlah diingatkan pagi hari ini untuk benih yang Tuhan berikan dalam hidup saudara dan saya ini bertumbuh, yaitu firman Tuhan. Benih itu firman, supaya kita ini lahir dari Allah. Jadi kalau bukan yang dari Allah kita tahu, oh iya ini tidak membangun hidup saya. Ini bukan dari Tuhan, ini pikiran-pikiran manusia, ini pikiran-pikiran dunia yang membuat saya takut, saya khawatir, saya enggak tenang. Ini bukan dari Tuhan. Kita harus mengerti karena kita punya firman Tuhan. Bangun kerohanian kita di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena inilah yang akan mengalahkan dunia, ya saudara. Di terjemahan versi mudah dibaca ini tertulis seperti ini. Sebab setiap anak Allah mempunyai kuasa mengalahkan dunia ini, dan iman kitalah yang telah menang melawan dunia ini. Kuasa mengalahkan dunia itu iman saudara dan saya. Jadi kita harus mengerti dan kita harus pegang bahwa setiap anak Allah mempunyai kuasa mengalahkan dunia. Saudara dan saya ini ketika punya firman, itulah kuasa yang mengalahkan dunia. Karena kita percaya bersama dengan Tuhan kita dapat melakukan perkara-perkara yang besar. Biar benih firman Tuhan itu bertumbuh karena kita punya iman yang bisa mengalahkan dunia. Saudara, iman juga itu butuh media. Ketika kita berbicara tentang sebuah tanaman itu harus ditaruh di tanah yang baik.
supaya benih yang kita tabur, yang kita tanam itu bertumbuh dengan subur, ya saudara. Markus 4 ayat ke-20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Ditaburkan di tanah yang baik. Saudara dan saya punya tanah hati yang baik ketika benih firman Tuhan itu disampaikan. Tapi dikatakan ialah orang yang mendengar, bukan cuma mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Menyambut firman Tuhan itu yang penting. Respon saudara dan saya ketika cuma mendengar, oh iya itu sih buat itu, orang itu pantas, dia sih rohaninya mungkin sudah lebih tinggi dari saya. Tidak ya saudara. Ini bagaimana hidup saudara dan saya, nggak usah mikirin orang lain, urusan kita masing-masing ya saudara. Pak Yusak suka ngomong ke surga itu nggak gandeng-gandengan. Jadi hidup kita pribadi lepas pribadi, ayo sebagai orang yang mendengar dan menyambut firman Tuhan itu supaya apa? Berbuah. Saudara jangan cuma mau berbuahnya saja, tapi ini menyambut firman itu. Bukan cuma dengar, senang kesaksian orang lain. Tapi ya Tuhan, orang lain ngalami, saya juga mau ngalami. Orang lain diberkati, saya juga mau diberkati. Itu kita belajar ketika kita mendengar firman, menyambut firman itu. Respon kitalah yang menentukan. Sering hamba Tuhan itu ngomong begitu ya saudara. Oleh sebab itu, ayo sama-sama sambut firman Tuhan itu untuk apa? Untuk berbuah dalam hidup saudara dan saya. Karena kita ini punya tanah hati yang baik. Bukan seperti penabur ini ngomong, firmannya jatuh di pinggir jalan, di tanah yang berbatu, di semak duri. Tapi saudara dan saya punya tanah yang baik. Sehingga ketika benih firman Tuhan itu kita dengar, kita renungkan, kita lakukan bagian kita. Bukan cuman dengar saja. Ya saudara, ini penting. Saudara dan saya ini diingatkan oleh firman. Menyambut firman Tuhan itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Bagaimana saudara dan saya ini meresponi kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini seperti yang kita deklarasikan setiap pagi. Kita hidup itu karena perjanjian dengan firman Tuhan. Firman jadi daging. Roma 4 ayat 17. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Ini cerita Abraham. Yaitu Allah yang menghidupkan orang yang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Seperti cerita dari janda Sarfat itu. Dia cuma punya segenggam tepung dalam buli-bulinya. Dia cuma bikin buat anaknya dan dia sendiri lalu dia mati. Tetapi firman Tuhan dikatakan oleh Nabi Elia, buat dulu buat saya, buat Nabi Elia sepotong roti kecil. Lalu engkau akan dipelihara oleh Tuhan. Tepung dan minyak itu tidak akan habis. Ya saudara, sampai waktu musim hujan itu datang kembali. Ini jaminan ya saudara, buat saudara dan saya. Ayo biarkan benih firman yang kita terima itu bukan benih yang mati. Tapi saudara dan saya terus melakukan bagian kita. Bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Sehingga benih firman yang disampaikan itu tidak mati. Tapi kita terus berbuah bagi kerajaan surga. Benih itu menghasilkan buah dalam hidup saudara dan saya. Yang menikmati itu kita dulu ya saudara-saudara. Bukan orang lain.
ketika kita belajar mendengar dan meresponi firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan yang tidak ada itu menjadi ada. Bukan karena kita bisa, tapi firman Tuhan itu ya dan amin. Dia akan melakukan bagiannya seperti yang sudah Tuhan tetapkan. Bagian kita, ayo meresponi apa yang Tuhan mau. Seperti janda perempuan ini ya saudara. Buat dulu buat Nabi Elia. Dia lakukan, dia berbuat seperti yang Nabi Elia katakan. Sehingga janji firman Tuhan sepertinya enggak mungkin, enggak ada lagi tepung dan minyaknya. Tapi bisa dipelihara oleh Tuhan dengan dia melakukan ketaatan apa yang dikatakan oleh Nabi Elia. Demikian juga saudara dan saya. Kita maunya firman yang dengan firmannya apa yang tidak ada menjadi ada itu kita mau. Ya saudara dan saya pasti mau. Tapi lakukan bagian kita. Apa? Lakukan bagian kita dengan ketaatan apa yang menjadi perintah Tuhan. Memang enggak gampang yang namanya taat ya saudara-saudara. Butuh pengalaman demi pengalaman. Supaya apa? Supaya kita tuh pintar. Sekali ini jatuh, nanti lain kali bertobat. Udah percaya, iya Tuhan, saya mau lakukan bagian saya. Sekalipun saya belum melihat, janji Tuhan itu pasti ya dan amin. Janji Tuhan itu pasti tergenapi dalam hidup saudara dan saya. Seperti saya cerita yang kemarin, itu saya salah ya saudara-saudara. Kenapa saya takut? Kenapa saya khawatir? Yaitu karena saya ini tidak sedang meresponi firman. Tidak menyambut firman. Seringkali kita juga bisa begitu ya saudara. Tapi kita belajar dari pengalaman kita yang lalu. Jangan kita mengulanginya lagi. Tapi kita maju di dalam pengenalan akan Tuhan. Iya Tuhan, janji Tuhan iya dan amin. Pasti terjadi dalam hidup saudara dan saya. Belajar dan belajar ya saudara. Untuk lebih baik di waktu yang akan datang. Yang ketiga adalah juga kita harus menjaga pergaulan. 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ini penting ya saudara. Dengan siapa kita bergaul. Supaya kebiasaan yang baik dalam hidup saudara dan saya ini tidak terpolusi dengan pergaulan-pergaulan yang membuat setiap kita ini jauh dari Tuhan. Seringkali ketika sharing ya saudara setiap pagi di tempat ini kita ini diberi kekuatan lewat firman Tuhan, lewat pengalaman-pengalaman hidup setiap orang-orang yang ada di sekitar saudara dan saya. Sehingga kita ini membangun rohani kita ya saudara. Saya suka share dengan yang lain. Pengalaman hidup mereka itu saya contoh ya saudara. Bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Seperti yang seringkali pemimpin kita saksikan. Bagaimana hidup di dalam keintiman dengan Tuhan. Bagaimana hidup mengandalkan Tuhan. Bagaimana hidupnya terus memprioritaskan Tuhan. Itu kita belajar. Dari buahnya kita tahu dan kita melihat. Iya kita mau mengikuti apa yang sudah pemimpin kita ini lakukan. Apa yang teman-teman kita ini seringkali ceritakan, saksikan. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman mereka. Membuat apa? Membuat kita itu bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Jangan kita menyepelekan apa yang menjadi kesaksian mereka. Ya saudara-saudara. Tapi itu iya hebat. Bukan cuma seperti itu ya saudara. Tapi kita tangkap sesuatu. Lewat pengalaman, lewat kesaksian, lewat sharing mereka. Oh iya, saya belajar dan belajar. Dia ngalami, saya juga mau mengalami apa yang Tuhan ceritakan dalam firman Tuhan. Apa yang Tuhan beritakan dalam firman. Bukan sekedar cuma mendengar. Sekali lagi, kita kan punya tanah hati yang baik. Mendengar dan menyambut firman Tuhan itu. Biar benih firman Tuhan yang disampaikan itu boleh berbuah dalam hidup saudara dan saya. Biar perenungan pagi hari ini ya saudara, benih yang tumbuh setiap kebenaran firman yang disampaikan itu membutuhkan iman. Kita percaya iman itu yang mengalahkan dunia. Apa yang kita hadapi mungkin itu
ada di titik terendah seperti janda ini yang ada di Sarfat. Sudah nggak punya apa-apa, sudah tidak ada sesuatu yang bisa dia nikmati, dia makan. Hari itu sepertinya udah hari terakhir yang dikatakan oleh Alkitab. Sesudah itu kita mati, ya saudara. Sepertinya udah nggak ada, hopeless. Tapi Alkitab bilang jangan takut. Firman Tuhan yang dikatakan oleh Nabi Elia, jangan takut. Karena kita masih punya Tuhan. Saudara dan saya ini masih punya pengharapan. Saudara dan saya ini punya Tuhan yang maha ajaib. Biar kita terus membangun keintiman kita dengan Tuhan. Supaya apa? Iman kita ini bertumbuh. Iman yang mengalahkan dunia. Karena saudara dan saya ini lahir dari Allah. Biar itu menjadi kekuatan buat saudara dan saya. Kita juga terus benahi hidup kita. Jangan ada kerikil-kerikil semak duri. Sehingga firman Tuhan itu tidak bertumbuh. Tapi kita punya tanah hati yang baik. Mendengar dan menyambut firman. Berbuah bagi kerajaan surga. Yang kalau berbuah, saudara dan saya dulu yang nikmati, bukan? Seperti sebuah petani. Kalau dia nanam sesuatu, dia dulu yang menikmati. Alkitab yang cerita begitu. Biar perenungan pagi hari ini membawa saudara dan saya mengerti. Kita ini seringkali bergaul dengan siapa. Jangan sampai kita ini salah bergaul. Supaya kebiasaan kita yang baik tidak terpolusi dengan perkara-perkara yang tidak membangun hidup saudara dan saya. Ada banyak orang ya saudara-saudara yang dulunya rajin-rajin, sebelum saya ini rajin-rajin ya. Mereka ini datang ke praise and worship setiap pagi. Tapi sekarang kadang-kadang nggak kelihatan. Udah diingetin, ayo datang, iya nanti. Iya terima kasih buat peringatannya. Iya nanti saya akan datang ya saudara. Tapi biarlah setiap kita ayo terus setia sampai Maranatha. Itulah yang bagian firman Tuhan pagi hari ini. Buat setiap benih firman Tuhan itu bertumbuh dalam hidup saudara dan saya. Berakar kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita ini akan berbuah lebat. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, untuk persiapan besok ya. Tadi hari ini sudah diberikan tahu harus bertumbuh ya. Bertumbuh itu ada perubahan. Ya, semua pengen supaya apa yang dijanjikan Tuhan itu menjadi kenyataan. Janda ini hanya mendapatkan sesuatu firman, mengatakan kamu buat dulu ya, nanti sesudah itu kamu buat dirimu sendiri. Itu hanya dasar firman. Nah, janda ini percaya dengan imannya. Jadi untuk mendapatkan sesuatu yang dinamakan firman jadi daging itu butuh iman, butuh percaya. Hari-hari ini untuk besok juga harus mempersiapkan diri saudara untuk bertumbuh imannya. Hal yang kedua yang disampaikan tadi adalah bergaulah dengan orang-orang yang membangun. Jangan orang-orang yang meruntuhkan. Ya. Misalnya contoh, kamu ini lagi cerita, pengen kesaksi nih. Aduh, kemarin Ibu Nani itu dapat firman, mau ada financial freedom, ayo ikut. Misalnya mereka mengatakan, apa itu? Itu sih cuman teori. Ya. Mana mungkin hal itu bisa terjadi? Dengan keadaan resesi, dengan keadaan ini, Lalu itu masuk dalam hidup saudara. Lalu dipikir, iya ya benar juga ya. Karena melihat dan mendengar. Nah, jangan bergaul, jauhi yang seperti itu. Ya. Apa yang harus dilakukan? Dekatkan diri dengan orang-orang yang mengalami perkara-perkara yang spektakuler. Itu akan membangun terus. Akan membangun. Karena apa? Firman tadi mengatakan apa yang
tidak pernah kamu lihat, apa yang tidak mungkin itu buat Tuhan jadi mungkin. Masa-masa resesi yang seperti ini itu hal yang sangat mudah untuk saudara dan saya mengalami, dibedakan. Ya. Jadi itu butuh percaya, butuh percaya. Saya pun pada saat mendapatkan firman itu, bukannya saya punya angan-angan untuk membuat seminar atau membuat khotbah tentang judul yang sangat riskan. Tapi saya mau belajar. Tuhan, puji Tuhan, dalam masa seperti ini Engkau menjanjikan itu. Ajari aku gimana bisa mencapai hal itu. Nah, itu yang harus ada dalam hidup saudara. Saya menghimbau dimanapun saudara berada, ya, siapkan diri buat besok. Itu preparation, ya, suatu persiapan. Dan selama 1 bulan lebih, ayo persiapkan. Saya sangat rindu bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu terjadi, ya, terjadi, tidak ada kemiskinan lagi. Sampai saudara mengalami perkara-perkara yang spektakuler, ya. Karena Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau engkau mau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, Tuhan itu atur sedemikian rupa. Saudara, kakak saya kemarin dipanggil pulang jam 4 sore. Sebelumnya Tuhan sudah ngomong, ini engkau kakakmu tuh mau apa, bawa pulang. Jadi kita ke Bandung. Waktu itu mampir ke sana, kita ngobrol, masih oke lah ya, tapi sudah cukup rosot keadaannya. Ada sakit apa? Enggak ada sakit apa-apa ya. Jadi secara manusia kayak darah tinggi maupun gula dan sebagainya itu enggak ada ginjal, enggak ada apa. Cukup sehat ya. Tapi karena namanya juga kalau mesin itu sudah tua, ya otomatis kan merosot keadaannya. Saya tahu ini sudah waktunya. Saya ngomong sama Lani sama Lili, waktu itu ada jagai papi. Pokoknya papi pengen apa kamu kasih aja, saya bilang. Tapi sudah nggak bisa, menurut tante gimana? Sebab papi ini nelennya sudah susah. Jadi bagaimana kalau supaya kuat disonde gitu, dikasih makan dari hidung langsung masuk ke lambungnya. Oke, sebab kalau tidak dia cuma sekedar diinfus susah, saya bilang. Jadi dilakukanlah akan hal itu. Nah, terus dia bilang begini, ini lagi bingung mau ada pelayanan ke Surabaya. Percayalah, Tuhan itu pegang kendali atas hidup kita. Pergi saja. Tapi kamu jangan tinggal. Jadi harus ada orang yang dipasrahin papa kamu di sini ini. Karena sudah pesan tidak mau masuk rumah sakit. Jadi ya oke lah. Ya. Diatur sedemikian rupa kita ke Surabaya semua. Saya berdoa juga Tuhan. Nanti saya itu mau ada preparation tentang financial freedom. Mau ke Samarinda. Keadaan koko saya begini. Gimana ini? Saya bilang. Tapi saya percaya Tuhan, Engkau atur sedemikian rupa, Engkau atur sedemikian rupa. Saya cuma begitu, saya cuma berdoa begitu. Dan Tuhan tuh mengatur semuanya dengan rapi. Ya. Kemarin kita pulang, waktu saya pulang dari Surabaya, Lani ngomong, tante ini papa rada drop. Dia masih ada di Surabaya, tenang aja, saya bilang, gak apa-apa. Lalu dia akhirnya pulang ke Bandung.
masih bisa melihat papanya belum dibawa pulang. Terus saya bilang, kamu sudah sampai di Bandung, sudah, keadaan papi gimana? Memang saturasinya naik turun, dia bilang. Tensinya juga naik turun, wis jagain baik. Saya video call, saya bilang yuk kita pemberesan, diberesin, yuk kita didoain. Jadi akhirnya didoain. Terus minggu pagi, ya kan kita datangkan baru Sabtu. Minggu pagi, Tuhan malamnya Tuhan ngomong, ini loh yang harus diadakan, harus harus ada pemberesan, harus ada pengucapan syukur. Oh ya, jadi saya bilang saya mau video call lagi. Video call saya bilang udah rada kurang respon ya. Saya bilang yuk kita sembahyang ya kok. Saya bilang, saya terus pimpin doa, yuk ucap syukur ya kok. Sampai dengan saat ini mau dibawa pulang, tapi Koko masih dalam keadaan sangat baik, imannya sangat baik. Jadi saya pimpin semuanya. Selesai, saya bilang kayaknya nggak lewat hari ini, saya bilang gitu. Kok ditungguin aja. Betul, tepat jam 4 dikasih tahu bawa pulang. Saya tuh ngucap syukur karena dibawa pulangnya kan Minggu. Sebentar lagi saya akan pergi ke Bandung hari ini. Nah, saya percaya saya ke Bandung, Tuhan sudah menyediakan, sekarang tolnya cepat. Jadi kan semuanya itu sudah diatur dengan rapi. Sudah bisa pelayanan juga ke Surabaya ya. Bisa ke sini, langsung Senin ini saya ke sana ya. Nanti malam-malam saya pulang, besok saya bisa persiapan di sini. Saya merasakan dan sesudah itu bisa ke Samarinda. Saya bilang Tuhan, Engkau itu mengatur segala sesuatu. Ya. Tidak usah takut dan khawatir. Nanti gimana? Nanti tiba-tiba kalau begini gimana? Karena orang meninggal dibawa pulang itu kan sewaktu-waktu. Kita tidak bisa menentukan. Yang menentukan Tuhan. Tetapi kalau kita benar menyerahkan semua kepada Tuhan dengan iman dan percaya bahwa Tuhan pegang kendali dalam segala sesuatu. Sudah, nanti Tuhan yang atur semua. Tuhan yang nata. Ya. Penataan Tuhan lebih sempurna daripada penataan manusia. Ya. Semua akan diatur Tuhan dengan rapi. Ya. Percayalah, Tuhan pegang kendali. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Buat hari ini kami itu beriman kepadamu. Iman kami bertumbuh Tuhan. Percaya kami bertambah. Kami tidak mau melihat kenyataan kalau kami tahu kami harus butuh uang banyak. Baik mengenai pengeluaran, mungkin mengenai bayar listrik, bayar ledeng, bayar kontrakan. Banyak Tuhan kebutuhan kami. Tapi kami percaya Engkau pasti menyediakan. Burung di udara Kau kasih makan Tuhan, masa kami tidak Kau peliharakan. Tumbuhkan iman kami terus Tuhan. Supaya kami mencapai freedom dalam finansial kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Kami tetap mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Berikan kepada negara ini damai. Berikan kepada negara kami tidak ada gejolak-gejolak politik Tuhan. Kami minta di dalam nama-Mu, Engkau sendiri akan meredam semua rencana-rencana jahat, semua rencana-rencana pengacauan Tuhan yang ingin dilakukan dengan orang-orang oknum-oknum tertentu yang ingin mengacaukan suasana negara kami ini.
Bapak, ampuni dosa dan kesalahan oknum-oknum ini ya Tuhan. Ampuni Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang diperbuatnya, hanya ingin menghancurkan negara ini. Bapa, hanya Engkau yang dapat meredam semuanya. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa saat ini ya Tuhan. Engkau sendiri yang akan mengatur keadaan tata negara kami. Sehingga negara kami adalah suatu negara yang dapat menjadi contoh dan teladan buat negara-negara lain. Engkau yang akan melepaskan kami daripada kekurangan demi kekurangan. Engkau akan memberkati setiap tambang yang ada, setiap hasil tanah, hasil bumi, hasil laut. Tuhan, kami persembahkan semua kepadamu. Semua perekonomian di negara kami Engkau sendiri akan mengatur. Terima kasih untuk kasih setiamu. Kami juga berdoa untuk kekuatan kesehatan kami Tuhan. Dengan keadaan hari-hari ini, panas dingin. Bapak, kami berdoa biarlah Engkau memberi kekuatan kepada kami Tuhan. Kami minta daya tahan tubuh yang baru setiap pagi daripadamu. Memasuki akan tubuh kami sehingga kami menjadi kuat dan sehat. Tetap dapat melayani Engkau sampai garis akhir. Terima kasih untuk kasih setiamu. Bapak, kami berdoa saat ini. Kami berdoa saat ini Tuhan. Biarlah kekuatan yang berasal daripadamu meliputi hidup kami. Engkau yang akan melepaskan bangsa dan negara kami dari semua bencana-bencana yang mau tidak mau harus terjadi. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh amat sangat baik. Engkau sungguh amat sangat baik. Terima kasih untuk semuanya. Mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan ini memasuki akan hidup kami ya Tuhan. Sehingga kami tahu pimpinan-Mu sempurna atas hidup kami. Pengaturan-Mu sangat baik. Biarlah mata kami pun ada dalam kontrol daripada-Mu. Telinga kami Bapak, bibir mulut kami dan hati kami. Biarlah ada di dalam kontrol daripada-Mu. Semua yang tidak baik Engkau hancurkan. Pimpinan-Mu hari ini untuk semua pekerjaan kami, tangan dan kaki kami. Kami tahu Tuhan, tangan dan kaki kami ada di dalam pengaturan daripada-Mu. Buat kami berjalan, buat kami bekerja, buat kami melakukan segala sesuatu senada dengan Engkau. Terima kasih untuk semuanya. Berkat anugerah yang berasal daripada-Mu, Engkau sudah sediakan buat kami. Jatah ini kami terima dengan utuh. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati saudara semua.